Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Waspi Burda, kemudian selanjutnya para mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Yayan Batu Sangkar yang tengah mengambil mata kuliah fikih kontemporer yang Bapak cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini perkuliahan kita lanjutkan untuk memperbincangkan persoalan hakul ibtikar menurut hukum Islam, yang mana tadi telah saudara awali dengan diskusi bersama dan Bapak ikuti secara seksama, dan alhamdulillah perlu diberikan apresiasi terhadap semangat saudara untuk melaksanakan diskusi tersebut. Hakul ibtikar dalam bahasa Arab yang populer sebetulnya dalam bahasa keseharian kita adalah hak cipta. Jadi bagaimana hak cipta menurut hukum Islam? Walaupun sebetulnya pada hakikatnya berkarya itu sudah dari dulu. Ya, artinya hasil-hasil pemikiran yang ada pada ilmuwan-ilmuwan klasik itu sudah menampakkan sebuah karya, sebuah hak cipta. Tetapi memang belum dalam kategorisasi sebetulnya yang membuat persoalannya sampai ke ranah hukum. Ada penggugatan, ada memang penyataannya yang berimplikasi terhadap konteks kepemilikan, apalagi nuansanya sudah mengarah kepada komersialisasi karena sudah mendatangkan uang. Kadang-kadang ini yang menimbulkan konflik. Kalau orang dahulu itu berkarya tidak pernah berpikir bahwa karyanya ini perlu dikomersialisasikan, sehingga dimanfaatkan atau diambil pun oleh orang lain, tidak ada persoalan. Tetapi dalam dunia kompetisi hari ini dan cenderung juga bisa dinyatakan sebagai dunia materialistik, paradigmanya sudah menampakkan bahwa sesuatu karya dia itu memang perlu diberikan hak penghargaan dan dilihat juga di dalam konteks ekonomi dan sebagainya. Jadi pada saat ada orang yang dalam tanda kutip memanfaatkan sebetulnya karya dia merasa itu terjadi pelanggaran hukum. Nah, hal inilah yang sebetulnya perlu juga dikaji. Bagaimanakah hukum Islam memandang soal hak cipta? Biar jelas status hukumnya seperti apa. Ya, jangan hanya dilihat dalam konteks peraturan perundangan yang ada di sebuah negara, bagaikan di Indonesia semata. Tetapi juga hukum Islam sangat tepat juga memperbincangkan bagaimana sebetulnya status hak cipta tersebut secara hukum Islam. Saudara sekalian, bahasa hak itu sebetulnya hakul ibtikar, kata-kata hak itu sudah diadopsinya di bahasa Indonesia. Ini salah satu bahasa Indonesia yang berasal sebetulnya dari bahasa asing, dalam hal ini tentu adalah bahasa Arab, itu termasuk kata-kata hak. Bahwa secara kebahasaan hak itu adalah milik atau ketetapan atau kepastian. Dalam pemaknaan dari kebahasan itu menampakkan sebetulnya bahwa hak itu adalah suatu istilah yang oleh syarak atau oleh hukum ada nuansa penetapan, ada nuansa menampakkan itu ada daya, ada kekuasaan, menampakkan itu ada sesuatu yang bisa dilihat dalam konteks itu adalah kekuatan hukum. Ada sebetulnya satu ketetapan bahwa sesuatu itu dikatakan hak, memang harus ada penetapan hukum. Jadi tidak bisa sebetulnya dalam berseharian kita bahwa kita merasa itu adalah karya kita nyatakan itu adalah hak tanpa ada ketetapan hukum untuk menyatakan itu adalah hak dia, itu adalah milik dia, itu adalah daya dia. Hak azazi yang sering dikeluarkan sebetulnya untuk menyatakan itu adalah hal yang mendasar milik saya, belum bisa. Kalau belum ada dinyatakan secara hukum, itu adalah memang hak dia. Ibtikar itu secara kebahasaan sebetulnya adalah bikir,
dalam makna sebetulnya adalah guduwah, berpagi-pagi, bermula. Makanya kata-kata bikir itu juga diperuntukkan untuk orang yang masih gadis menghadapi suatu pernikahan. Ya. Jadi ia menunjukkan dia bermula untuk melaksanakan pernikahan itu. Orang yang pertama, ya, belum pernah melaksanakan pernikahan sebelumnya. Itu disebut dengan bikir. Ini relevan sebetulnya dengan pemaknaan hakul ibtikar secara istilah, yakni adalah merupakan kewenangan atau kepemilikan atas satu karya cipta yang memang baru diciptakan. Jadi memang perlu dinyatakan secara konkret, secara tereksplisit baru. Itu menunjukkan keibtikarannya. Sehingga berdasarkan itu sebetulnya menjadi rujukan definisi itu termasuk di dalam ini adalah ulama-ulama kontemporer. Karena memang digambarkan bahwa itu adalah suatu bentuk hasil sebuah ciptaan yang memang belum ada sebelumnya. Dan itu merupakan karya yang sungguh-sungguh patut dihargai, yang berasal dari seseorang, dan itulah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan bagi yang membuat karya tersebut. Di dalam pasal 1 Undang-Undang 19/2002, hak cipta atau disebut juga dalam bahasa Inggris dengan copyright atau disebut dengan auteursrecht dalam bahasa Belanda, dia merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memang memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan yang berlaku. Di saat itulah menjadi kewenangan dia, menjadi sebetulnya kekuasaan dia. Mau sebetulnya dia bagikan, mau sebetulnya dia beri izin kepada orang lain untuk memanfaatkannya, itu tergantung kepada dia. Dan dia dalam bentuk yang eksklusif, artinya memang sangat memberikan nuansa keterbatasan. Ya, hanya sebatas dialah, itu menunjukkan keeksklusifannya. Kemudian istilah hakul ibtikar di dalam bahasa Indonesia itu juga populer dengan haki, hak atas kekaryaan intelektual. Artinya sebetulnya prinsip dasar dalam hak cipta itu memang ada nuansa bahwa itu adalah produk intelektualitas gitu. Berkarya menghasilkan itu memang sentralistiknya adalah aspek intelektual. Apapun dianya, nanti kita jelaskan bentuk-bentuk apa saja yang dimaksudkan dengan kategori hakul ibtikar itu di dalam Islam. Yang dikatakan kategori hak atas intelektual, kekayaan intelektual itu sebetulnya di dalam peraturan perundangan dan dalam Islam. Pada dasarnya hakul ibtikar itu adalah jenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari satu ide pencipta. Itu menunjukkan intelektualitasnya di sana. Kalau ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni ataupun sastra. Sekali lagi itu menampakkan nuansanya perspektif itu adalah intelektual. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, karya tulis, film, karya-karya koreografis, komposisi musik, rekaman, lukisan, foto. Termasuk di dalam ini juga adalah perangkat alat komputer, software misalnya, aplikasi yang sangat banyak memberikan kontribusi terhadap kemajuan sistem informasi pada hari ini. Itu juga adalah hak atas kekayaan intelektualitas. Siaran radio, televisi, termasuk dalam ini adalah desain industri. Katakanlah sebetulnya memproduk satu barang, satu karya, benda-benda sebetulnya yang menampakkan itu adalah desain industri, menciptakan bentuk-bentuk advertising dan sebagainya ya. Itu sebetulnya adalah hak atas kekayaan intelektual. Dalam lembaga internasional itu disebut dengan World Intellectual Property Organization, WIPO. Ya, satu badan khusus di bawah PBB. Ya.
yang ditujukan untuk mendorong dan melindungi kreativitas dan kekayaan intelektual seluruh dunia. Jadi ini sudah menjadi standarisasi internasional sebetulnya, persoalan pelindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual ini. Kalau di dalam peraturan perundang-undangan, ya inilah dia menampakkan bentuk-bentuk dan bahagian dari yang kategori hak atas intelektual itu. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, ya, yang sudah diperbarui sekarang dengan Undang-Undang 28 Tahun 2014, ya, tentang hak cipta. Yang kedua ada Undang-Undang 14 2001 yang juga sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 2016 tentang hak paten. Jadi satu karya itu sebetulnya baru bisa menjadi kekuatan hukum karena sudah dipatenkan. Ya, ada rendang karya orang Minang. Tidak bisa orang Minang menyatakan itu adalah produk orang Minang kalau sekiranya tidak pernah dipatenkan. Jadi makanya pernah ribut sebetulnya di Malaysia itu, ada orang membuat rendang, kemudian dia patenkan, dipublikasi secara internasional ciptaan dia, tapi orang Minang heboh. Walaupun setelah diselidiki ternyata orang Malaysia itu berasal dari Minang juga. Cuma kehebatan dia memproduk rendang, dia patenkan gitu. Sehingga di saat itulah secara perundangan, secara hukum, dia bisa dinyatakan sebagai pemilik, ya, menjadi hak cipta dia terhadap rendang tersebut gitu. Termasuk juga pernah ada dihebohkan di Malaysia itu seni reok, walaupun itu asalnya seni reok itu adalah dari Ponorogo, tapi karena dipatenkannya seni karya reok itu, jadi ada kepemilikan yang bisa dilindungi oleh undang-undang. Kemudian ada Undang-Undang 15 2001 yang juga sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek. Jadi kalau perusahaan milik kita sebetulnya memakai nama yang itu menjadi merek dari perusahaan kita, itu harus juga sebetulnya dipatenkan merek itu. Kalau seandainya ada orang yang memakai merek yang sama, itu secara peraturan perundangan bisa digugat sebetulnya, secara hukum bisa digugat. Tetapi memang kalau kita buat merek terus tidak pernah dipatenkan, dibuat pun oleh orang lain, ya tidak ada sebetulnya celah bagi kita untuk menggugatnya secara hukum. Ya masih mending sebetulnya merek itu tidak begitu populer dan di dalam konteks bisnis sebetulnya belum menjadi semacam brand bisnis, ya. Yang karena merek itulah yang membuat orang terdorong untuk membelinya tanpa kadang-kadang melihat bagaimana kualitasnya, karena sudah diyakini oleh publik, oleh konsumen secara umum bahwa kalau merek barang itu sebetulnya itu berarti bagus. Misalnya katakanlah satu contoh Unilever misalnya. Unilever itu satu merek, ya, apa saja sebetulnya yang kebutuhan rumah tangga yang dihasilkan oleh Unilever, kadang-kadang banyak konsumen sebetulnya tidak lagi meragukan soal kualitasnya karena memang mereknya itu sebetulnya sudah mendunia sebetulnya untuk diyakini. Nah, ini kenapa? Karena sudah ada merek Unilever yang dipatenkan itu. Jadi kalau ada orang yang memproduk barang yang sama memakai brand Unilever, padahal itu bukan dari perusahaan yang berawal dari Unilever, itu bisa digugat secara hukum. Kemudian termasuk juga hak desain industri, ya, mendesain batik, misalnya mendesain, sekarang kan sering heboh. Batik itu karena bisa diadopt, ditiru sebetulnya style dari masing-masing seninya itu bisa dari mana-mana saja sebetulnya menampakkan itu adalah desain orang tertentu gitu. Tapi kalau dipatenkan, ada satu spesifik milik kita itu dipatenkan, orang lain nggak bisa tiru. Nah, itu dilindungi sebetulnya oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Ada juga sebetulnya hak cipta yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Itu standarisasi biasanya terkait dengan jabatan. Jadi kalau ada sebetulnya
hasil rapat katakanlah itu oleh pejabat tinggi negara atau lembaga konstitusional. Hasil rapatnya itu untuk publik, ya, tersebar dan itu dimanfaatkan, dirujuki, itu tidak bisa dinyatakan sebagai hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, karena itu sudah mereka berbuat atas nama publik gitu ya. Disitulah lahir peraturan perundangan, keputusan pengadilan, penetapan hakim seperti jurisprudensi misalnya. Itu kan satu sisi bisa dikatakan karya individu sebetulnya. Tapi karena ini dalam kapasitas dia sebagai hakim melahirkan satu produk hukum, itu tidak dinyatakan sebagainya hak cipta, ya. Nah, apalagi memang undang-undang tidak melindungi karya-karya yang seperti itu adanya. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang hakul ibtikar tersebut? Ya. Pada dasarnya sekali lagi, ini kajian-kajian yang pada masa lalu sebetulnya sudah ada tentang karya-karya yang Pak maksudkan tadi, tapi belum sampai kepada ranah yang perlu diperdebatkan dalam konteks hukum. Ya. Dia baru sebetulnya telah bisa menjadi persoalan besar karena ada gugatan dan sebagainya, kan kira-kira begitu. Nah, dalam rangka itulah sebetulnya perlu ketentuan hukum Islam kontemporer yang menyelesaikan persoalan itu. Ya, termasuk juga yang diheboh-hebohkan itu, boleh tidak sebetulnya mengkopi buku karya orang lain gitu, yang berserakan pada hari ini, ya bisa saja dikomersialkan dengan dicetak banyak atau dijual, atau dicetak oleh masing-masing individu untuk kepemilikan, ya katakanlah mungkin juga mohon maaf mahasiswa mengkopi buku yang harusnya dia beli utuh itu di toko buku, tapi tidak, sekarang karena lebih murah dikopi saja, malah sekarang hasil kopiannya bagaikan persis kayak buku aslinya. Itu satu contoh, satu contoh. Itu kan menarik sebetulnya dalam kajian hukum Islam. Nah, dalam posisi itulah sebetulnya Islam harus memandang persoalan ini perlu diselesaikan secara hukum. Yang pasti sudah sekalian, Al-Quran dan Sunnah belum pernah membicarakan seperti ini secara eksplisit. Ini murni sebetulnya adalah hasil ijtihad para ulama. Bagaimanakah pandangan Islam? Kajiannya kajian ijtihad, kajian-kajian dari galian-galian dan kemampuan daya nalar yang dimiliki para ulama untuk melahirkan hukum ini. Tapi tentu tetap beranjak dari spirit yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Karena memang jelas itu mengandung kemaslahatan. Ya, melindungi hak cipta orang itu sebetulnya ada kemaslahatan. Orang tidak mudah menghasilkan karya itu, tapi juga tidak, dalam tanda kutip, tidak buta semudah itu juga sebetulnya semua orang merasa itu adalah milik dia. Artinya ada maslahah sebetulnya. Kalau tidak dilindungi akan muncul mudarat, ya, terutama terhadap diri dia sendiri sebetulnya. Karena karya dia itu bisa karya emas, bisa karya yang sangat memberikan nilai yang sangat luar biasa. Karena memang Al-Quran dan Sunnah tidak pernah memperbincangkan itu secara eksplisit, baik memerintahkan maupun melarang. Tetapi karena ada nuansa maslahah dalam posisi itu, makanya di dalam kajian usul fikih dia termasuk kepada maslahah mursalah sebetulnya. Ya, saudara tentu sudah belajar tentang usul fikih, bagaimana maslahah itu ada maslahah mu'tabarah, sebagaimana yang tertuang secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, bagaimana sebetulnya maslahah itu digolong kepada mulghah yang kemaslahatan tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah secara prinsip, dan kemudian ada maslahah mursalah, maslahah yang tidak ada tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah secara eksplisit, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, tapi memang maslahah, ada unsur maslahah. Itu disebut dengan maslahah mursalah. Banyak sekali hal-hal yang baru sekarang itu kategori maslahah mursalah. Undang-undang lalu lintas, misalnya perlindungan terhadap pejalan kaki, perlindungan dalam kendaraan dan sebagainya, itu bisa dinyatakan sebagai maslahah mursalah. Di dalam konteks ini juga hak cipta yang dimaksudkan itu juga secara maslahah mursalah itu bisa menjadi dasar hukum sebetulnya. Kemudian yang kedua, urf. Ya. Ada sebetulnya kebiasaan, adat yang mengandung kebaikan, ya, tidak fasid, tidak merusak. Ya. Itu di dalam usul fikih dikenal juga menjadi salah satu dalil hukum. Al-adah muhakamah. Kebiasaan sebetulnya, tradisi, ada satu kondisi yang memang tercipta secara sosiologis
di dalam masyarakat, di dalam komunitas apapun dia, di dalam bernegara, itu bisa sebetulnya dijadikan sebagai dasar hukum. Kenapa? Karena itu kebiasaan yang baik. Dalam hal ini hak cipta pun bisa dinyatakan seperti itu. Hak atas intelektual itu, hak atas kekayaan intelektual itu sebetulnya bisa ditempatkan dalam ketentuan off di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, kias. Karena memang tidak bisa dimungkiri karya-karya yang dibuatnya itu dalam berbagai varian sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, itu menampakkan ada unsur kepemilikan di situ. Karena ada unsur kepemilikan, dia menjadi hak. Karena dia kepemilikan, dia bisa ditempatkan sebagai bahagian dari mal, harta, kekayaan yang dimilikinya. Nah, karena dia bisa dinyatakan sebagai harta yang dimiliki, berarti secara kias bisa disamakan ketentuan hukumnya. Kalau bicara persoalan hak kekayaan intelektual, itu berarti bicara persoalan harta, ya. Karena ada unsur kepemilikan di situ. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengambil hak kekayaan intelektual itu, sebetulnya sama dia mengambil harta orang lain. Ya, karena pendekatan kias yang dimaksudkan. Kalau begitu bagaimana sebetulnya? Allah membukakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah sebetulnya kamu memakan harta sebagian yang lain secara batil, secara tidak benar secara aturan. Ya. Wa tudlu biha ilal hukam fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Ini sebetulnya kasus bahwa ada seseorang yang menyatakan dirinya sebagai pemilik dan berhak atas sesuatu barang, tetapi dia tidak punya bukti. Nah, persoalan ini dia bawa ke hakim supaya ada justifikasi keputusan hakim menyatakan itu adalah milik dia, walaupun pada dasarnya itu bukan milik dia. Nah, jadi dia dalam tanda kutip sebetulnya mencari pelindungan hukum untuk memang diakui bahwa itu adalah milik dia. Nah, dalam hal itu juga bisa kita pahami, berarti memang ada satu ketetapan menyatakan itu adalah milik dia gitu. Di saat itulah sebetulnya yang dimaksudkan pematenan, ya. Ada sistem aturan yang mematenkan karya dia, itu justifikasinya, pengklaimannya secara hukum itu di situ modalnya. Jadi kalau sudah ada pengklaiman secara hukum, berarti sudah ada bukti menunjukkan itu adalah milik dia gitu. Jadi sangat relevan sebetulnya ayat ini dengan yang dimasukkan dalam pelindungan hak cipta tersebut. Kemudian terakhir, bagaimana ketentuan hukum yang ada di dalam Islam kalau seandainya ada seseorang mengkopi karya orang lain, bentuk buku, apa yang Bapak maksudkan tadi. Sebelum kita bicara bagaimana ketentuan dalam Islam, undang-undang sebetulnya dalam ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sebagai pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tersebut. Di dalam pasal 44 ayat 1-nya sudah menampakkan bahwa akan ada kategori pelanggaran hukum sebetulnya kalau bukan dalam bentuk pertama, itu adalah untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan penelitian, untuk kepentingan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan akademik, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah yang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Itu menjadi boleh. Dalam posisi ini menjadi terjawab. Bagaimana kalau sekiranya mahasiswa mengopi buku orang? Di dalam ini konteksnya itu adalah karena untuk kepentingan pendidikan, berarti tidak ada terjadi pelanggaran undang-undang. Kecuali kalau dia memperbanyak kemudian komersialkan. Dalam pengertian komersialisasinya, bagaikan pemilik yang aslinya dia jual di tempat-tempat formal penjualan itu. Itu berarti melanggar karena tidak konteks pendidikan tapi konteks komersialisasi. Mungkin akan berbeda aja juga sedikit ya. Ada tempat-tempat fotokopi yang tidak sekedar mengopi untuk yang pemesan itu saja, tapi sudah ready stockkan sebetulnya itu. Bapak kira itu termasuk dalam konteks pendidikan gitu. Karena banyak mahasiswa sebetulnya yang mengopi itu, untuk itu supaya jangan berulang-ulang buku dia diobrak-abrik untuk dikopikan, dia kopikan sekaligus sekali banyak gitu kan. Tapi tetap nuansanya sebatas untuk kepentingan pendidikan. Karena yang memanfaatkan itu adalah mahasiswa.
termasuk juga konteks penelitian dan sebagainya. Ya. Walaupun sebetulnya lebih cenderung kategori dia plagiat atau tidak itu memang mewajibkan, boleh dia mengutip sebetulnya karya orang tersebut, tapi menjelaskan kutipannya, dari mana sumbernya. Sehingga akhirnya jangankan melanggar undang-undang sebetulnya, malah secara akademik pun dibenarkan, karena itu tidak termasuk kepada plagiat gitu. Makanya dalam posisi ini sebetulnya penggandaan sebatas hanya untuk kepentingan pendidikan dan sebagainya tadi itu bisa dibenarkan secara hukum. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan sekaligus bisa saja kita lanjutkan diskusi kalau ada yang perlu didiskusikan dengan Bapak. Demikian saja, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.